Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tema food account yang beranggotakan Ari Maharani, Lia Ifatul Maula, saya sendiri, Rizky Zainur Ramadhani, dan Niki Valiana Rafael. Yang akan kita bahas pada tema ini ada definisi dan prinsip, instrumen survei, cara atau langkah survei, dan kelebihan dan kekurangan. Next. Definisi dan prinsip. Metode jumlah makanan food account adalah metode yang difokuskan untuk mengetahui jumlah makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam skala rumah tangga. Prinsip dasar dalam metode ini adalah makanan yang disediakan dalam skala rumah tangga dikonsumsi sebagai besar oleh seluruh anggota rumah tangga yang sedang berdalam satu dapur. Prinsip bahwa semua anggota rumah tangga sangatlah terbiasa dengan makanan yang dibeli dan diolah dalam dapur keluarga. Prinsip pengadaan makanan dalam rumah tangga adalah memperhatikan kesukaan semua orang atau sebagian besar anggota rumah tangga. Fokus dari metode ini adalah mengidentifikasikan jumlah makanan yang dikonsumsi individu dalam rumah tangga menurut apa yang disediakan di rumah tangga, bukan menurut apa yang sering dikonsumsi di luar rumah. Langkah-langkah melakukan survei. Yang pertama, menimbang dan mencatat semua bahan makanan yang ada di rumah pada awal survei. Yang kedua, menimbang dan mencatat setiap hari semua jenis bahan makanan yang diperoleh. Yang ketiga, menimbang dan mencatat semua jenis bahan makanan yang diberikan pada orang lain, rusak atau terbuang selama survei. Yang keempat, menimbang dan mencatat semua bahan yang ada pada akhir survei. Yang kelima, menghitung berat bersih setiap bahan makanan yang ada pada akhir survei. Yang keenam, menghitung rata-rata penggunaan makanan dalam sehari-hari. Instrumen survei dilakukan dengan melibatkan secara aktif anggota keluarga dengan mencatat setiap hari semua makanan yang dibeli, diterima dari orang lain, ataupun hasil dari produksi sendiri setiap hari. Oleh sebab itu, syarat utama pelaksana food account ini harus dapat baca tulis dan pelaksanaannya adalah yang melakukan pengolahan makanan sehari-hari di rumah tangga. Petugas diminta untuk mencatat jumlah makanan yang dikonsumsi dalam URT, termasuk harga eceran bahan makanan tersebut. Cara ini tidak memperhitungkan makanan cadangan yang ada di rumah tangga dan juga tidak memperhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi di luar rumah dan rusak, terbuang atau tersisa atau diberikan kepada binatang piaraan. Lamanya, pencatatan umumnya 7 hari. Pencatatan dilakukan pada formulir tertentu yang telah disiapkan. Kelebihan metode jumlah makanan. Yang pertama, hasilnya cukup akurat karena memperhitungkan bahan makanan yang sisa, terbuang atau rusak. Kedua, cepat dan relatif murah. Ketiga, dapat diketahui tingkat ketersediaan bahan makanan keluarga pada periode tertentu. Dapat diketahui daya beli keluarga terhadap bahan makanan. Keempat, dapat menjangkau responden lebih banyak. Lalu untuk kekurangan metode jumlah makanan. Yang pertama, petugas harus sudah mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Yang kedua, memerlukan peralatan untuk menimbang bahan makanan sehingga memerlukan biaya mahal. Ketiga, memerlukan waktu yang lama. Keempat, tidak dapat memperkirakan asupan makanan untuk masing-masing anggota keluarga. Kurang teliti sehingga tidak dapat menggambarkan tingkat konsumsi rumah tangga. Dan yang terakhir, sangat tergantung pada kejujuran responden untuk mencatat makanan dalam keluarga. Sekian presentasi dari kelompok kami dengan topik food account. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.